Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Sepandrianto dengan NIM 2210863051 dari Departemen Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk melengkapi UTS dasar logika saya, yaitu yang bertemakan dengan asas kebenaran. Baik, di sini saya tergabung dengan saudara saya atau teman saya yang bernama Fikri, ya. Fikri. Ini saya Rehan ingin bertanya kepada saudara Fikri, apa sih menurut pandangan saudara tentang asas-asas kebenaran menurut dasar-dasar logika? Ya, kalau kita berbicara mengenai asas kebenaran, pastinya ada aspek yang besar. Yang pertama itu asas, yaitu kebenaran. Asas itu adalah suatu landasan, dan kebenaran itu adalah suatu hal yang didapat dari pengetahuan dan disepakati oleh masyarakat umum, dan itu diakui secara resmi. Jadi, apa itu asas kebenaran? Jadi asas kebenarannya adalah dasar dari suatu kebenaran ataupun landasan dari suatu kebenaran. Oke, terima kasih ya Fikri. Baik, benar kata teman saya tadi. Jadi di sini kita membagi dua jenis lah ibaratnya, antara landasan dan antara unsur kebenaran dan apa sih itu kebenaran. Yang pertama tadi unsur kebenaran, kata saudara saya tadi, itu landasan atau pokok dari sebuah kebenaran tersebut. Jadi sebelum kita mengkaji tentang kebenarannya tuh, kita mengkaji dulu sih apa itu landasan gitu. Landasan tuh ibaratnya tuh pokok pikiran lah, atau pokok utama dari kebenaran itu sendiri. Sedangkan kebenaran itu adalah suatu hal yang nyata atau peristiwa yang nyata, yang fakta, yang terlihat dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi dapat kita simpulkan itu asas kebenaran itu ya suatu landasan atau suatu pokok pikiran yang benar, sesuai nyata, fakta, sesuai dengan kenyataan yang berada yang sesungguhnya. Sebenarnya tuh kebenaran tuh banyak memiliki arti, baik itu dari segi pandang para ahli, sudut pandang lainnya. Tapi di sini saya menyimpulkan atau secara umum lah, secara ringkas, padat dan jelas, kalau asas-asas kebenaran itu adalah suatu landasan atau suatu pokok pikiran tentang suatu kebenaran atau suatu peristiwa yang nyata, yang tampak. Dan seperti contohnya yaitu ketika berada di sebuah peristiwa, contohnya seperti gempa gitu, atau tsunami yang menyebabkan gempa tersebut. Jadi kita nampak kasusnya atau objeknya. Dampak dari tsunami itu sendiri, yang pertama itu dari gempa. Benar terjadi gempa, dan pada saat itu juga benar terjadi tsunami. Jadi kita menyatakan kepada orang atau menyampaikan kepada orang bahwa di daerah kita contohnya sepertinya terjadinya gempa, habis itu ada susulan tsunami. Jadi objek yang kita ceritakan atau suatu peristiwa yang kita ceritakan itu benar-benar atau benar-benar terjadilah, tampak dengan mata kita sendiri, atau ibaratnya itu menyampaikan kepada orang itu dengan secara nyata. Dan kebanyakan sekarang tuh kebenaran tuh memang sedikit menurun gitu, atau penyampaian yang benar sesuai fakta tuh sedikit menurun pada saat sekarang ini. Tapi memang diharuskan ibaratnya itu kebenaran itu hal paling utama atau penting pada kehidupan kita. Dan hubungannya dengan logika ya kayak saling terhubung lah, saling bergantungan antara logika kita dengan kebenaran yang kita sampaikan kepada orang lain. Harus benar-benar nyata atau tampak suatu peristiwa atau suatu hal yang benar-benar terjadi pada saat itu, atau benar-benar kelihatan semata. Jangan sampai ini yang paling berbahayanya, bahwa khusus saat sekarang itu kayak hoax gitu, kayak berita
berita bohong semuanya, yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan atau suatu peristiwa yang terjadi di lapangan gitu. Jadi menurut saya emang sih kayak kebenaran tuh agak sedikit turun gitu, bukannya pudar atau hilang gitu, tapi sedikit menurun lah untuk menyampaikan suatu hal kebenaran gitu. Jadi mungkin itu sih menurut saya definisi kebenaran atau asas itu. Ini dapat saya simpulkan sekali lagi, kebenaran itu suatu peristiwa atau suatu hal yang nyata, fakta sesuai berada di lapangan. Dan asas-asas kebenaran itu ya adalah suatu landasan untuk menuju kebenaran atau suatu pokok pikiran untuk menuju hal yang benar. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran hanyalah milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.